Pemirsa, apakah Heru Budi Hartono sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta? Lalu apa saja tugas utama dan PR yang menanti penjabat Gubernur DKI Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Jo. Malam Mbak Sylvia, ya. Baik, Prof. Jo, kalau melihat sosok dari Heru Budi Hartono, apakah dengan rekam jejaknya selama ini memang cocok untuk menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta? Ya sudah memadai lah ya, karena Mas Heru ini pernah tugas di Pemda Provinsi Jakarta, mulai dari staf di kantor Wali Kota Jakarta Utara ya, sampai kemudian menjadi Wali Kota Jakarta Utara, lalu memegang jabatan Kepala Biro di kantor Gubernur, juga pernah jadi Kepala Dinas DPKAD yang ngurusin aset dan keuangan. Saya kira dari segi pengalaman mengenal dan tahu tentang Jakarta lumayan baik ya, dan juga pernah bekerja di pemerintah pusat, karena Jakarta ini kan dua peran gubernur Mbak Sylvia, tidak hanya Ya, sebagai mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah, tapi juga sebagai ibu kota negara. Jakarta masih ibu kota ya, dia harus juga betul. mengurus berbagai macam kepentingan terkait ibu kota negara. Nah, dia kan pernah bekerja di pusat ya, sampai saat sekarang masih kaset Presiden RI dan dekat tentunya dengan Presiden. Oke. Kalau dari rekam jejak mumpuni lah ya, tapi kalau melihat tugas, tanggung jawab, beban untuk mengelola ibu kota negara sekelas DKI Jakarta, apa saja kriteria yang harus dimiliki atau nantinya sosok Heru ini harus seperti apa dalam mengelola ibu kota negara sekelas Jakarta? Nah, yang pertama dia harus memiliki kemampuan untuk mengelola birokrasi Pemda DKI yang besar. Itu PNS-nya aja kurang lebih 64.000, ada 42 OPD, lalu uang APBD yang dikelolanya itu tidak main-main, sekitar 82 triliun. Jadi dia harus punya kemampuan manajerial yang kuat, mulai dari perencanaan sampai kemudian mengeksekusi, melaksanakan program-program penting di Jakarta, dan lalu juga dia harus juga pandai memelihara relasi Ya, dengan mitranya, terutama dengan DPRD, lalu juga bisa bekerja sama dengan daerah-daerah sebelah ya, kabupaten, kota, betul. provinsi yang menjadi penyangga Jakarta. Gitu Mbak Sylvia. Oke, jadi kemampuan manajerial, kemampuan bernegosiasi dengan mitra seperti DPRD dan juga kepala daerah tetangga ya. Kalau Ya, berbicara soal kewenangan, Prof. Jo, sejauh mana sih ya, kewenangan dari seorang pejabat gubernur ini? Apakah boleh ya. mengambil keputusan atau membuat aturan strategis selama masa jabatannya? Nah, kalau soal mengambil keputusan strategis, khususnya terkait mutasi pegawai, dan yang kedua terkait keuangan daerah dalam hal menetapkan APBD, PJ, kepala daerah, itu harus meminta izin kepada pemerintah pusat ya, melalui Menteri Dalam Negeri. Di luar itu, PJ ini memiliki kewenangan yang hampir sama atau mirip dengan kepala daerah yang definitif, karena dia bisa menjalankan program-program yang sudah ditetapkan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen resmi. Nah, nanti salah satu dokumen resmi yang harus dijalankan oleh PJ Gubernur DKI ini adalah namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang sudah disiapkan oleh Gubernur Anies ya, atas dasar instruksi Mendagri. Lalu ya harus menjalankan program-program itu, menangani banjir, Ya. mengurus soal sampah dan sebagainya, Mbak Sylvia. Oke, jadi kewenangannya seperti itu. Kalau persoalan bagaimana koordinasi nantinya dengan mitra seperti DPRD, apakah Ya, dengan dukungan yang sudah diberikan oleh DPRD, karena nama Heru ini memang muncul sebagai ya. rekomendasi, salah satu rekomendasi di DPRD, menurut Prof, apakah ini akan mempermulus, mempermudah hubungan nanti koordinasi antara pejabat yang baru ini dengan DPRD? Ya, saya kira begitu. Karena sebelum ini konsepnya kan pengusulan nama itu hanya dari Mendagri ke Presiden, tidak melibatkan DPRD. Nah, mulai dari kasus
Gubernur Aceh dan termasuk sekarang DKI dengan cara melibatkan DPRD. DPRD diminta mengusulkan 3 nama. Dengan demikian artinya nama-nama yang diusulkan ke Presiden itu juga berasal dari kalangan DPRD dan kebetulan nama yang dipilih oleh Presiden adalah yang berasal dari DPRD dan Mendagri juga mengusulkan nama ke Presiden kan saya dengar juga sama dengan usulan DPRD. Dengan demikian maka tentunya DPRD harus mendukunglah ya nama yang Ya. diusulkan ini karena dianggap sudah lengkap kompeten. Oke, terakhir Prof. Jo, ini masa jabatan pejabat gubernur yang panjang ya, hampir 2 tahun. Ya. Nah dalam 2 Ya. tahun jikalau harus membuat keputusan yang memang strategis, apakah bisa Ya. dilakukan sendiri atau harus melalui Kemendagri? Ya itu tadi yang 2 hal tadi dalam soal mutasi kalau ada pegawai pensiun, pejabat pensiun atau ada yang meninggal dunia, para pejabat penting di DKI kepala dinas misalnya, maka dia nanti proses penetapannya lewat persetujuan Mendagri termasuk juga ketika menetapkan APBD DKI yang besar itu dia juga harus seizin Mendagri. Kalau yang lain-lain dia sudah bisa menjalankan kebijakan yang ditetapkan di dalam RPD Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 itu. Baik kalau begitu, terima kasih Profesor Jo Hermansyah Johan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.